Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hariskia, semester 5, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang KAK. KAK itu adalah kerangka acuan kerja yang dibuat oleh pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan KAK yang ada pada aplikasi InDrive. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Nah, untuk latar belakang mengenai KAK pada aplikasi InDrive itu mencangkup dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital elektronik. Nah, atau bisa kita sebut dengan SPBE. Nah, SPBE ini itu memanfaatkan teknologi informasi sebagai kebutuhan yang strategis. Nah, dari aplikasi InDrive ini juga menyediakan pelayanan platform untuk masyarakat agar lebih mudah diakses, cepat, efisien, dan transparan. Kemudian dalam informasi dan kualitasnya tuh pelayanan ini kompleks. Peningkatan jumlah penggunaannya pun banyak, serta tuntutan terhadap keamanan dan kualitasnya juga memerlukan pengelolaan yang cukup signifikan mengenai perencanaan yang terukur atau tidak, dan kualitasnya akuntabel atau tidak. Kemudian diperlukan juga dalam kerangka acuan kerja pada aplikasi ini itu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Ini menjadi lebih mudah sebagai pelayanan publik yang lebih strategis. Selanjutnya ada dasar hukum yang ada di KAK pada aplikasi InDrive. Nah, di sini ada 5 acuan hukumnya. Yang pertama ini ada dasar hukum dibahas oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, mengapa dibahas di sini? Karena pada aplikasi InDrive ini kita harus login dan memasukkan data pribadi kita untuk memakai aplikasi InDrive tersebut. Maka harus dilindungi oleh keamanan data pribadi. Yang kedua ini ada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, ini juga akan dibahas di KAK InDrive, karena KAK dalam aplikasi InDrive ini tidak hanya menyediakan pelayanan informasi, tapi juga menyediakan sistem transaksi yang elektronik. Jadi di InDrive ini adanya transaksi yang tidak hanya dibayarnya melalui uang tunai, tapi bisa melalui transaksi elektronik seperti Dana atau virtual akun. Kemudian yang ketiga ini ada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tadi saya sudah bahas sebelumnya. Kemudian yang keempat ini ada dasar hukum Peraturan Menteri PAN-RB terkait pedoman penyusunan dan evaluasi kinerja pelayanan publik berbasis elektronik. Nah, di sini juga akan dibahas pada dasar hukum yang ada di aplikasi InDrive. Kemudian yang kelima ini, yang terakhir, ada dasar hukum ketentuan dan kebijakan internal pengelolaan aplikasi InDrive-nya itu sendiri. Nah, teman-teman, KAK ini bermaksud untuk penyusunan kerangka acuan kerja sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, terus juga pengembangan serta pengelolaan aplikasi InDrive-nya. Nah, agar kemudian bisa dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan benar, seperti yang telah ada di Good Governance. Teman-teman bisa dilihat di sini ada tujuannya. Kemudian di sini ada 4 poin tujuannya. Yang pertama ini ada meningkatkan kualitas layanan aplikasi InDrive.
yang efektif, efisien, juga berorientasi pada pengguna. Jadi kita mendahulukan pengguna untuk pemakaiannya. Kemudian yang kedua ini tujuannya mewujudkan sistem aplikasi yang aman dan berkelanjutan yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data. Nah, poin ketiga itu ada pendukung perencanaan, prinsip SPBE, dan pelayanan publik digital. Nah, yang terakhir poinnya ini ada menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya ada metode kerja. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ada kolom berisikan 6 kolom. Di dalamnya ini ada metode kerja. Yang pertama ada perencanaan identifikasi kebutuhan sistem. Nah, di sini ada perencanaan identifikasi kebutuhan sistem yang dijelaskan bagaimana perencanaan pengenalan dari sistem aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah dibuat. Kemudian ada analisis permasalahan dan kebutuhan pengguna. Jadi dibahas juga permasalahan apa yang dibutuhkan oleh pengguna untuk dapat bisa memenuhi pengguna pada aplikasi InDrive tersebut. Kemudian ada perancangan teknis sistem aplikasi. Nah, ini ada teknis-teknis dalam menggunakan aplikasi InDrive tersebut. Nah, kemudian juga ada pengembangan dan pengajuan aplikasi. Nah, dalam pengembangan dan pengajuan aplikasi ini juga dibutuhkan data diri bagi pengguna. Kemudian ada implementasi dan operasional sistem. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan evaluasi kinerja aplikasi. Nah, di sini pasti setelah metode kerja yang tadi sebelumnya disampaikan dari awal sampai akhir, yang pasti yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi kinerja aplikasi agar aplikasi ini bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Bandung. Selanjutnya itu ada pembahasan tentang lingkungan kegiatan. Di sini ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu ada penyusunan kebutuhan dan spesifikasi sistem. Di sini seperti tadi metode kerja. Nah, ini lingkupnya juga tentang kebutuhan yang diutamakan oleh aplikasi InDrive, bagaimana masyarakat membutuhkan agar pelayanan transportasi ini bisa digunakan dengan efisien dan mudah serta cepat. Kemudian poin yang kedua ini ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Nah, dari pemeliharaan dan pengembangan aplikasi ini selanjutnya akan bisa digunakan secara berkala oleh para pengguna InDrive. Kemudian yang ketiga poinnya itu ada penguatan keamanan. Nah, di sini pasti data pribadi yang telah di-login sebelum menggunakan aplikasi InDrive dikuatkan oleh keamanan data pribadi. Yang keempat itu ada peningkatan kualitas layanan. Jadi lingkungan kegiatan ini pasti akan menambah peningkatan kualitas pelayanan pengguna. Nah, yang diutamakan adalah kebutuhan pengguna. Yang terakhir ada monitoring evaluasi. Selanjutnya ada perancangan sistem. Nah, dalam perancangan sistem ini penyusunan kebutuhan dan spesifikasi sistem itu ada pengembangan, pemeliharaan aplikasi, juga ada pengaturan keamanan informasi. Jadi semua data-data dilindungi dari perancangan sistem yang telah dibuat gitu. Kemudian juga ada perlindungan data pribadi yang telah disebutkan itu mengacu pada dasar hukum yang tadi di awal telah disebutkan. Peningkatan kualitas pelayanan pasti karena aplikasi InDrive ini yang diutamakan adalah kebutuhan pengguna untuk bisa nyaman, cepat, dan efisien menggunakan aplikasi InDrive tersebut.
Oke, selanjutnya ada keluaran kegiatan yang di dalamnya itu ada output dan outcome. Nah, dalam output ini membahas hal yang akan disampaikan dalam KAK acuan kerja pada aplikasi InDrive ini. Ada 3 poin, teman-teman. Yang pertama itu ada sistem aplikasi InDrive ini dapat membangun atau diperbarui. Nah, terus juga lebih dikembangkan. Kemudian poin yang kedua ini ada dokumen teknis dan SOP dalam pengelolaan aplikasi. Poin yang terakhir itu dalam output ada laporan pelaksanaan kegiatan. Jadi, ketika semua acuan kerja sudah ada, tentunya pasti ada pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam KK kerja pada aplikasi InDrive tersebut. Kemudian ada outcome. Nah, outcome ini poin pertama ini adalah meningkatkan kualitas dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Kemudian juga ada terwujudnya tata kelola pelayanan yang baik dan akuntabel. Oke teman-teman, slide selanjutnya ini ada kebutuhan personil dan peralatan. Nah, dalam kebutuhan personil ini diantaranya ada penanggung jawab kegiatan, terus juga ada koordinator teknis, analisis sistem juga diperlukan, serta pengembangan aplikasi dan tim pendukung layanan dan keamanan sistem. Kemudian dari peralatannya itu mencangkup perangkat keras pendukung, server, komputer. Terus yang kedua itu ada pengangkat lunak untuk pengembangan dan pengelolaan pada aplikasi. Nah, yang poin ketiga ini ada infrastruktur dan jaringan keamanan informasi yang ini sangat diperlukan untuk perlindungan data pribadi saat login. Nah, kemudian ada tempatnya. Dalam kegiatan dilaksanakannya di lingkungan kerja pengelolaan aplikasi InDrive itu secara daring yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya itu ada pelaporan. Nah, dalam pelaporan ini itu menyangkut pada pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan, pelaporan hasil monitoring dan evaluasi, pelaporan akhir kegiatan yang disampaikan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan sebagai bahan pengembalian atau keputusan pada saat evaluasi. Kemudian kita akan membahas slide selanjutnya yaitu penutup. Oke teman-teman, di penutup ini kita dapat simpulkan bahwa kerangka acuan kerja atau KAK ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, pengembangan, pengelolaan, terus juga pokoknya dalam lingkup pengelolaan aplikasi InDrive. Nah, agar dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, sejalan dengan prinsip reformasi dan birokrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan informasi. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.